Yesaya pasal 41. Got it. Yesaya pasal 41 ayat 15. Teman-teman boleh sambil buka Alkitabnya, sambil baca ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa di teks Yosua ini, misi yang diberikan oleh Allah kepada Yosua adalah menyeberangi sungai Yordan, bukan hanya nyeberang, tapi habis itu lanjut tuh, sampai ke negeri Kanaan. Masih jauh, masih lama perjalanannya ya. Siapa aja? Yosua dan seluruh bangsa Israel. Itu pesannya Tuhan. Misi yang harus dikerjakan oleh Yosua. Nah, yang kedua adalah Yesaya pasal 41. Nah, ini agak susah ya. Kalau saya jadi Ethan Hunt, dikasih recording, terus udah gitu di play, pesannya kayak begini ya, Susan, kamu harus menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Aduh, apa sih ini, rewind lagi, replay lagi, sebelum itu hancur sendiri recordingnya. Habis apa ini ya maksudnya ya, mengirik gunung dan menghancurkannya, bukit pun menjadi sekam ya. Nah teman-teman, mari kita dalami satu persatu. Yang pertama, menyeberang sungai Yordan. Sungai Yordan itu tidak terlalu lebar. Paling lebar 10-15 km ya, Sungai Yordan. Dan kalau dinilai kedalamannya paling dalam itu 3 meter. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah dibandingkan zamannya Musa harus menyeberangi seluruh bangsanya ngelewatin laut. Nah, itu agak-agak susah. Tapi zamannya Yosua mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Berarti sebenarnya nggak terlalu susah ya nyeberang doang. Tapi persoalannya yang diseberangin bukan cuma Yosua dan keluarganya. Seluruh bangsa Israel. Dan bilangan 1 ayat 46 mencatat bahwa orang Israel pada saat itu kira-kira lah ya, 3.550 orang, belum termasuk suku Lewi. Coba sekarang teman-teman mari kita membayangkan menyeberangi 10 orang dengan kedalaman 3 meter. Gimana rasanya? Nah ini 600, katakanlah sama orang Lewi, 650.000 bungkus ya. Dengan hartanya, dengan barang-barangnya, dengan ternak-ternaknya. Udah sampai di seberang, lanjut lagi sampai negeri Kanaan. Jadi, sebenarnya misi yang Allah berikan kepada Yosua pada saat itu hampir mustahil. Lalu yang kedua, papan pengirik yang tadi ya, di Yesaya pasal 41. Teman-teman, papan pengirik itu bentukannya kayak begini. Ya, bentukannya mirip-mirip kayak parutan kelapa, tapi ini gede, karena dia buat di kaki. Kakinya nginjek di sebelah dalamnya itu. Bukan yang tajam-tajamnya itu ya, tajam-tajamnya menghadap ke bawah. Buat apa? Misalkan padi sama gandum gitu ya, mau dikeluarin bulir-bulirnya, nah itu diinjek-injek. Jadi bisa bisa hancur, terus bulir-bulirnya bisa digunakan. Ini alat yang digunakan oleh masyarakat Timur Tengah di zaman Israel dulu. Nah, Yesaya pasal 41, bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan. Apa maksud Allah mengatakan bahwa kamu akan menjadi papan pengirik yang menghancurkan gunung dan bahkan membuat bukit menjadi sekam? Artinya adalah ada tantangan yang akan kamu hadapi. Dan tantangan itu memang besar. Besar sekali, seperti gunung dan bukit. Tapi kamu akan menghancurkan tantangan-tantangan itu. Apakah ini terkesan masuk akal? Terkesan mustahil juga. Kenapa? Karena bangsa Israel masih di dalam pembuangan Babel. Nggak enak. Berita kelepasan itu disampaikan di saat bangsa Israel masih ada di dalam pembuangan. Nah, oleh karena itu teman-teman kita boleh mengerti ya dari bagian ini tentang misi yang Allah berikan kepada kita gitu ya sebagai pengikut Tuhan atau yang disebut dengan Missio Dei. Yang pertama adalah menghadirkan shalom. Kalau kita suka nyapa shalom, shalom gitu ya. Shalom itu maknanya dalam banget teman-teman. Shalom itu bukan hanya sekedar damai, 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 bukan. Damai iya, kesejahteraan iya, keutuhan iya, kelengkapan iya, kebaikan iya. Pokoknya segala sesuatu yang Allah rindukan terjadi di dunia. Itu yang namanya shalom. Dan kalau kita memperhatikan dari awal sampai akhir Alkitab, maka misi Allah itu bicara tentang shalom, bicara tentang inklusif shalom. Dan kalau kita lihat misinya Yesus di dalam pelayanannya di Lukas pasal 4 juga bicara tentang shalom, bicara tentang membebaskan. Bangsa Israel dibawa sama Yosua membebaskan. Dalam pembebasan dari
tanah Mesir ke Kanaan. Jadi Kanaan itu sebagai simbol kebebasan ya teman-teman ya. Jadi Shalom itu ingin dihadirkan oleh Tuhan di dunia, dan bukan hanya kepada diri kita yang menerima misi, tapi juga kepada sesama dan dunia. Oleh karena itu, Yosua pada saat itu bukan hanya menyeberangkan dirinya, tapi juga seluruh bangsanya. Kalau sampai kita menghadirkan shalom hanya untuk diri, percayalah, itu bukan misi Allah. Misi Allah selalu bicara tentang keluar, keluar, keluar. Dan itu tidak melulu harus suku tertentu, tidak melulu harus agama tertentu, inklusif. Semua orang kiranya boleh merasakan shalom Tuhan. Itu ya. Dan bangsa Israel di kitab Yesaya juga begitu. Biar mereka bisa bebas dari pembuangan. Nah, yang kedua adalah bicara tentang pengembangan atau growth and expansion. Growth itu bicara tentang quality, expansion tentang quantity, gitu ya. Kapasitas, talenta, kemampuan, bahkan juga wilayah ya. Shalom itu bukan hanya hadir di dalam tembok rumah kita, tapi shalom kiranya bisa keluar sampai ke sekitaran rumah kita, sampai ke sekitaran kampus kita, gitu ya. Makanya waktu Tuhan Yesus ngomong sama murid-murid juga sama tuh. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya jadikanlah bangsa Israel muridku, tapi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bicara tentang expansion, tapi juga bicara tentang growth. Jadi teman-teman, misi dari Allah itu bukan tentang conversion gitu ya, tentang memindahkan orang dari agama tertentu ke dalam agama Kristen. Tidak. Kalau kita melihat di kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus setia dari awal sampai akhir Yahudi. Jadi ini bukan bicara tentang memindahkan orang dari agama lain ke agama Kristen. Ada ya yang pernah ngomong begini, Kak, aku memberitakan Injil gitu ya. Puji Tuhan, dia jadi masuk Kristen. Oh ya, terus gimana dia? Dia tadinya Kak, minum alkohol tuh haram. Sekarang karena udah nggak haram lagi, jadi dia mabuk-mabukan. Saya mau katakan teman-teman, ini mission fail. Ya, dan ini bukan apa ya, yang Allah maksudkan. Yang Tuhan maksudkan adalah menghadirkan shalom dan growth di dalam setiap kapasitas, talenta, kemampuan. Gitu ya. Oleh karena itu kita nggak heran bahwa misi dari Allah ini menjadi super challenging. Dan we cannot spell challenge without change. Tantangan itu selalu tentang perubahan. Maka izinkan saya menyederhanakannya begini. Mission is about bringing and experiencing changes. Ya, perubahan. Tetapi changes itu adalah discomfort. Manusia itu paling merasa tidak nyaman di dalam perubahan. Perubahan apapun. Ya, mulai dari bayi lahir, keluar, nangis. Bukannya bayi nggak bisa senyum, bisa bayi senyum. Tapi kenapa nangis? Karena nggak nyaman. Yang tadinya dia dilindungi air ketuban, yang tadinya paru-paru nggak kerja, plasenta yang bekerja supaya dia bisa napas, tiba-tiba dia keluar. Nggak nyaman, gigi tumbuh, demam. Ya kan? Terus misalkan kita lagi tidur, terus tiba-tiba bangun, dibangunin sama orang, weh, bangun, weh. Nggak ada tuh yang langsung senyum-senyum gitu ya pas bangun. Ah, iya, gitu. Nggak ada. Nggak nyaman pasti rasanya. Termasuk orang yang tadinya flat gitu ya, nggak punya rasa, tiba-tiba, Kak, aku bisa sayang sama seseorang, aku bisa mencintai seseorang. Oh, kalau kayak begitu berarti perubahannya nyaman dong, Kak. Itu kan perubahan yang enak gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman pernah jatuh cinta, maka teman-teman tahu jatuh cinta itu diwarnai sama air mata, ya. Jadi ya termasuk jatuh cinta juga nggak nyaman. Artinya apa teman-teman? Mission kalau itu tentang challenge and change, berarti misi itu sebenarnya adalah sangat tidak nyaman. Kalau sampai kita mengerjakan sesuatu dan kira-kira ini nyaman, nggak ada tantangannya, percayalah itu bukan misi dari Allah. Nah sekarang pertanyaannya, oh ya, ini ya, Allah adalah Allah yang turun bermisi
dan dia sudah merasakan ketidaknyamanan itu di dalam diri Yesus Kristus. Jadi bukan Allah yang, pokoknya kamu aja deh yang merasa tidak nyaman, aku nyaman-nyaman aja. Enggak. Allah kita adalah Allah yang bersolidaritas, turun menjadi manusia di dalam segala kesederhanaan dan keterbatasannya, dan merasakan ketidaknyamanan. Ya, nah teman-teman, kita tahu kalau misi itu tidak nyaman, misi baru lebih nggak nyaman lagi. Oleh karena itu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, apakah misi kita sekarang? Apakah mungkin dari teman-teman yang baru masuk dari sekolah ke kampus, ya, dari SMA ke Udayana, itu apakah termasuk misi Allah? Saya mau katakan, selama ada inclusive shalom, growth and expansion, and challenging, maka itu adalah misi Allah. Jadi teman-teman yang tadinya berada di rumah bersama dengan keluarga, terus tiba-tiba harus ngekos sendirian, bisa jadi itu adalah misi Allah. Kenapa? Karena teman-teman melakukan expansion atau melakukan growth, gitu ya. Dan siapa tahu teman-teman juga ingin memberkati kampus Udayana, atau kampus Atro, atau kampus Mahasaraswati. Artinya mahasiswa 2021 yang pindah ke Bali, yang pindah keluar dari zona nyaman, bisa jadi sedang mengerjakan misi Allah. Dan bukan hanya 2021. Teman-teman 2020 ke atas juga begitu. Kakak-kakak alumni juga begitu. Yang tadinya belum statusnya nggak menikah, terus tiba-tiba menikah, begitu ya. Ada satu misi Allah yang dipercayakan. Yang tadinya koas, bekerja segala sesuatunya di supervisi, terus tiba-tiba jadi dokter internship di luaran sana, tanpa supervisi, malah bisa kayak spesialis, gitu ya. Bisa jadi itu adalah misi Allah. Misi Allah yang dipercayakan kepada teman-teman. Dan memang nggak nyaman. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Raul, ya. Ngobrol-ngobrol sama Dickens. Dickens itu Jan, Acau, dan Raul. Salah satunya Raul bilang begini, Kak, aku di Berau, dia sedang internship di Berau, dan dia menghadapi pasien yang nyaris melakukan kekerasan kepada Raul. Nggak nyaman. Kayaknya di Udayana nggak pernah ya tuh, ya, ada orang yang mau melakukan kekerasan. Di Sanglah nggak pernah tuh ada yang mau melakukan kekerasan. Tapi waktu dia pergi ke Berau, ada orang yang mau melakukan kekerasan kepadanya. Saya juga pernah begitu, waktu itu mau dibunuh sama pasien, udah keluarin pisau dia. Teman saya juga pernah parang di leher. Barusan saya tanya sama alumni CMF angkatan 2011, saya tanya apa yang bisa didoakan, karena dia ulang tahun hari ini, lalu dia mengatakan, Kak, doakan supaya aku nggak gemesan gitu ya, nggak bisa sabar sama pasien, karena banyak sekali orang-orang yang menguji kesabarannya dalam waktu-waktu terakhir ini. Nggak nyaman. Memang misi Allah nggak nyaman. Terus gimana caranya supaya kita bisa menghadapi misi Allah yang nggak nyaman itu? Saya mau mengambil dari Yosua pasal 1 ya, ayat 10-18. Jadi masih nih dalam Yosua pasal 1 ada 4 cara untuk bisa mengerjakan misi. Saya belajar dari Yosua untuk masalah ini. Yang pertama adalah lakukan persiapan. Orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kadang-kadang suka ngomong begini, ya udahlah, let it flow gitu ya. Holy Spirit will lead us gitu ya. Terus udah gitu nggak ada persiapan. Ini keliru, teman-teman. Orang yang dipercayakan misi oleh Allah pasti melakukan persiapan. Apa yang Yosua lakukan? Dia langsung mengatakan, buat bekalmu untuk 3 hari ya, kita mau nyeberang sungai Yordan. Betapa persiapan itu penting di dalam mengerjakan misi Allah. Seperti teman-teman yang masuk ke prodi apapun ini, di Udayana, Unmas, ataupun di Atro, teman-teman perlu persiapan. Nah, saya bersyukurnya CMF itu menjadi salah satu orang yang membantu, atau pihak yang membantu persiapannya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di akun Instagramnya CMF ya, maka ada tuh kakak-kakak yang dari prodi-prodi yang sama menjelaskan, prodi ini begini, prodi itu begitu, gitu ya, ada. Iya, kenapa? Supaya teman-teman 2021 bisa siap menghadapi misi Tuhan di kampus. Lalu yang kedua adalah kebersamaan.
Yosua itu menerima misi Allah sendirian. Tapi selesai Allah berbicara, Yosua langsung ngomong sama bangsa Israel, langsung melibatkan orang-orang di sekitarnya untuk mengerjakan sesuatu. Ya, jadi dia nggak main single fighter, dia bekerja bersama-sama dengan orang-orang lainnya. Percayalah teman-teman, misi akan segera menemui kegagalan saat dilakukan sendirian. Nah, CMF juga hadir di sini. Ya, baru-baru saya KTB sama alumni dan adik KTB saya itu kerja di sebuah perusahaan di Bogor. Terus saya tanya, gimana? Udah ada yang didoakan belum? Pasangan hidup ya maksudnya ya. Udah ada yang didoakan belum? Karena ya siapa tahu kan, kita ketemu-ketemu kan cerita-ceritanya kan di KTB. Habis itu dia bilang, Kak, tahu nggak? Kenapa? Tiap jam sholat ya Kak, aku tuh nungguin siapa yang tetap stay di meja, nggak pergi ke musola gitu. Hah? Biar apa? Ya kan berarti nggak sholat Kak. Kemungkinan kan Kristen gitu ya. Kasihan, karena di dalam perusahaannya nggak ada persekutuan. Nah, teman-teman di Udayana atau di Medical Fellowship di Bali ini ada persekutuannya, termasuk Unmas dan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan mau TP-TP gitu ya, mau tebar pesona, bisa tahu ke yang mana. Percayalah, CMF bukan hanya menghasilkan orang-orang yang cinta Tuhan, tapi pasangan-pasangan yang cinta Tuhan ya. Alumninya udah banyak tuh, alumni pasangan-pasangannya ya. Jadi kita melihat bahwa ada peran CMF untuk mengerjakan misi ini. Lalu yang ketiga adalah fokus, ya teman-teman ya. Jadi Yosua pada saat itu dia adalah, kalau misalkan mau dikatakan ya, leadership style-nya Yosua itu manajerial sekali gitu. Karena dia tahu tujuannya, dia menetapkan tujuan spesifiknya, dan dia menetapkan target waktunya. Dan tahukah teman-teman bahwa fokus adalah tahu tujuan dan tahu target waktu. Tanpa tujuan dan target waktu, distraksi akan menang. Yakin teman-teman? Karena sekarang ini kita ada di era notifikasi. Saya bilangnya era notifikasi. Banyak-banyakan mana nih notifikasinya? Kalau misalkan tadinya kita nggak fokus ke sesuatu hal, tapi sesuatu hal itu membuat notifikasi yang banyak, maka fokus kita bisa bergeser ke sana. Semisal, saya lagi ngerjain slide, gitu ya, saya mempersiapkan materi. Terus tiba-tiba muncul WhatsApp, kasusan, mau konsul, terus tiba-tiba ngomongin tentang kesehatan, ngomongin tentang masalah, dan seterusnya, yang munculnya sampai 12 chat tuh. Tadinya saya nggak fokusin itu, tapi gara-gara muncul tung, 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 akhirnya saya fokus ke sana. Itu era sekarang, era notifikasi. Mudah sekali kita untuk terdistraksi. Makanya teman-teman, ayo kita buat tujuan. Ayo kita buat target waktu. Atau dengan kata lain, kreasi dan seleksi notifikasi. Supaya kita nggak mudah geser kanan dan geser kiri. Ini kalau di dalam bahasanya Yosua, bahasa di kitab Yosua ya, Allah bicara jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus, bukan FOMO. FOMO itu fear of missing out ya. Ngeliatin sosmed terus ya, bahkan kadang-kadang kita nge-zoom begini ya, yang kita buka YouTube, di sini Zoom, di sini WhatsApp, di sini YouTube, di sini mau macam-macam gitu ya. Hati-hati teman-teman, fokus kita bisa teralihkan dengan sangat mudah. Ya, mari kita fokus kalau kita mau mengerjakan misi Tuhan. Dan yang terakhir adalah satu tim dengannya. Ini kan Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 18. Di ayat 9 Allah bicara kepada Yosua. Ya, jadi sebelum Yosua bergerak menemui orang-orang Israel, Allah mengatakan kepada Yosua supaya dia tidak kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena Allah menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi. Nah, teman-teman, kalau tadi Ethan Hunt dan kawan-kawan di Mission Impossible itu yang ngasih misi, nggak kelihatan tampangnya dan nggak turun ke lapangan, maka Allah kita beda. Dia turun, dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Itu Yosua. Tadi kan kita baca 2 teks ya. Di Yesaya 41 ayat 10 mengatakan. Tadi itu ayat 15 yang papan pengirik tadi. Ayat 10-nya juga mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allah.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa, teman-teman? Yang pertama, sebagai sang pemberi misi, Tuhan terlibat langsung dalam misi tersebut. Dia turun ke lapangan. Bukan kayak IMF atau lembaga-lembaga itu ya. Dan kehadiran dan keterlibatannya membuat kita mampu merasa nyaman dalam ketidaknyamanan seperti apapun. Bahkan dalam ketidaknyamanan misi tersebut. Saya suka melihat gambar yang di bawah ya teman-teman ya. Dan ini membekas sekali. Dari bertahun-tahun dulu waktu saya masih mahasiswa S1 gitu ya. Ini gambar udah ada nih. Dan itu membekas sekali sampai sekarang. Lihat teman-teman, tangan kirinya Tuhan Yesus memegang pundak tenaga medisnya. Tangan kanannya memegang tangan dari entah dokter atau perawat itu. Tuhan Yesus hadir, dia turun langsung bersama-sama dengan kita di dalam setiap kesusahan kita. Dalam setiap kita buka media online, ngerjain ujian dan segala macamnya. Dalam setiap kejenuhan kita, kuliah online, pelayanan pun online, Tuhan Yesus ada di samping laptop kita, bersama-sama dengan kita. Dalam setiap dokter-dokter yang harus tracing, harus jalan ketemu sama pasien-pasien yang membuat susah hati, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kalau misalkan teman-teman berpikir, Kak, itu halusinasi aja Kak, Tuhan Yesusnya ada di samping situ. Nah, teman-teman, ini berangkat dari gambar yang di atas. Lihat, ini gambar yang sangat dalam. Waktu Simon dan kawan-kawan menjala ikan dan tidak dapat, ya di Lukas pasal 5, Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan teman-teman, waktu Yesus ngomong begitu, dia ada di atas perahu Simon. Dan tidak ada dikatakan di dalam ayat Alkitab tersebut yang mengatakan Yesus turun dari perahu setelah ngajar, terus turun dari perahu, suruh mereka yang berlayar sendirian, tarik jala sendirian, ngambil ikan sendirian. Tidak dikatakan. Jadi gambar ini menurut saya sangat tepat. Karena Yesus ada di dalam perahu yang sama, dia menjala ikan, menarik ikan itu bersama-sama dengan Simon. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang bosi, yang hanya nyuruh gitu ya, tapi dia turun bersama-sama dengan kita di dalam setiap misi yang kita kerjakan. Jadi ada kenyamanan. Memang tidak nyaman menarik ikan yang banyak, jala hampir koyak itu, tapi ada kenyamanan karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan ikannya banyak. Tadinya nggak dapat ikan, terus dapat ikan banyak. Saya mau menutup dengan kisah Joseph Scriven yang menciptakan lagu, bukan lagunya ya, puisinya. Jadi liriknya itu diciptakan oleh Joseph Scriven yang menciptakan lirik What a Friend We Have in Jesus atau Yesus kawan yang sejati, yang nadanya mirip Kulihat Ibu Pertiwi ya. Teman-teman tahukah bahwa Joseph Scriven itu pernah pacaran ya, terus mau nikah nih ya. Pas mau nikah pacarnya tenggelam. Itu yang pertama. Bayangin teman-teman ya, jadi Joseph Scriven, udah mau nikah, terus pacarnya tenggelam, tunangannya tenggelam. Susah pasti move on kan? Tapi akhirnya Joseph Scriven bisa untuk move on dan pacaran lagi. Waktu pacaran lagi bersama dengan seorang perempuan, belum nikah, meninggal karena sakit. Akhirnya Joseph Scriven di situ menggumuli panggilan hidupnya lebih serius. Oke, Tuhan, aku mau bermisi ke luar negeri. Dan akhirnya dia pergi ke luar negeri yang jauh dari orang tuanya. Selama dia melayani di sana, tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa ibunya yang jauh dari dia, yang beda negara dengan dia, sakit kritis. 3 kali berturut-turut Joseph Scriven merasakan ketidaknyamanan yang super challenging. Dan tahukah apa yang dia lakukan? Dia mengirim surat kepada ibunya yang berisi puisi yang akhirnya dilakukan. Coba lihat teman-teman, ini ayat yang kedua dari lagu tersebut ya. Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Bayangin, dia sudah mengalami ketidaknyamanan 3 kali. Tapi dia mau mengatakan, can we find a friend so faithful? Who will all our sorrows share? Siapa dia? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Jadi teman-teman CMF, alert. You have new mission. But relax. God stands by your side and fights your battle. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang dengan segala hancur hati kami, dengan segala permasalahan kami. Kalau kami menemui masa-masa sulit terakhir dalam 2 tahun pandemi ini, Tuhan, kiranya Tuhan boleh melihat kesedihan kami. Kami yang mungkin harus berjarak cukup jauh dari keluarga, dan sulit untuk menemui keluarga kami. Tuhan, Engkau tahu. Dan kami percaya, di dalam setiap kesulitan-kesulitan kami, Engkau bukan hanya tahu, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjuang bersama-sama dengan kami. Ingatkan kami, Tuhan, bahwa kami tidak sendiri. Teman-teman 2021 yang akan memulai masa studi mereka selama beberapa tahun ke depan, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka impikan dan cita-citakan. Tolong mereka, Tuhan. Hadirlah bersama dengan mereka, Tuhan. Kuatkan mereka. Pegang tangan kanan mereka, Tuhan. Supaya mereka tidak merasa berjalan sendiri. Kakak-kakak dari 2021 yang juga masih berjuang dengan studi online, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Kakak-kakak koas yang juga masih berjuang di tengah setiap perubahan sistem yang sangat mengejutkan dan kadang mengecewakan. Tuhan tolong. Berikan mereka perlindungan-Mu, Tuhan. Kami percaya di tengah kegelisahan mereka harus bertemu dengan pasien, bahkan beberapa positif COVID dan isoman. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan mereka. Kakak-kakak alumni, dalam setiap upaya, usaha, keluarga yang mereka sedang bangun, Tuhan juga sertai, hiburkan mereka. Biarlah kami semua, Tuhan, boleh merasakan bahwa Engkau adalah sahabat terdekat kami. Engkau ada di dalam satu tim bersama dengan kami, sehingga kami sanggup merasakan kenyamanan di tengah ketidaknyamanan sekalipun. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu boleh melekat di dalam hati kami, memperbaharui roh, dan jiwa kami memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga setiap tindak tanduk kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Vio. Oke, thank you Kak Susan untuk firman-nya. Semoga memberkati ya. Semoga teman-teman juga terberkati dengan firman pada sore hari ini. Oke, next kita bakal nyanyiin satu pujian lagi. Jadi aku minta tolong teman-teman studio untuk take over. Persilahkan.